Hey guys, namaku Genesis. Beberapa tahun lalu, ibuku bangun dari koma dan menculikku. Lalu aku tahu kalau seluruh hidupku adalah kebohongan. Cerita ini bermula waktu aku berusia 4 atau 5 tahun. Aku nggak ingat banyak, jadi sebagian besar diceritakan oleh tanteku. Ibuku adalah orang yang sakit dan kebingungan. Ibu nggak mengurusku dan sering melupakanku di mall atau jalanan. Ibuku bahkan sempat sengaja meninggalkanku di bus, berharap aku tersesat dan ibu jadi bebas dariku. Sebagian dariku senang ibu kecelakaan dan koma. Tanteku yang penyayang mengasuhku seakan anaknya sendiri, dan hidup berjalan lancar. Aku panggil tanteku dengan nama depannya, Jen. Jen dan Gen. Ini tertulis di pintu depan kami. 10 tahun berlalu dan aku lupa tentang masa laluku. Kami nggak pernah berhubungan sama keluarga yang lain. Tapi berdua saja sudah cukup untuk kami. Aku jalan-jalan ke wilayah kota lain, bertemu banyak orang menarik, dan dapat pacar pertama, Vin. Dan datanglah akhir dari tahun kemarin. Saat itu umurku 14 tahun. Aku dan Vin lagi main di halaman kami dekat kolam. Lalu Jen datang, pucat seperti hantu. Dia duduk di sampingku. Dia memelukku dan bilang, aku dapat telepon dari rumah sakit. Mereka mau cabut kabelnya. Gak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ini saatnya. Jujur, aku lega. Aku gak pernah tahu wanita mengerikan itu, dan aku pikir itu bakal jadi akhir dari cerita itu. Sore itu kami bahkan bersulang. Senang karena kami bakal terbebas dari beban itu. Tapi masa lalu punya cara untuk mengejarmu. Seminggu berlalu dan tanteku dapat telepon lagi. Dia buru-buru ke dapur untuk angkat dan kembali sambil tersenyum lebar. Tapi kali ini seperti dipaksa. Aku dapat kerja di luar kota, Jen. Kita bakal pindah. Dia teriak. Kami kemas barang-barang dalam 2 hari dan kami pergi. Kami baru pindah ke rumah baru. Tapi hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap kali aku pergi sekolah, aku lihat wanita aneh duduk di seberang jalan, di dalam kafe, meminum kopi sambil menatap ke arahku. Setiap pagi, tepat di jam 7.30 pagi, dia ada di sana. Sesaat, aku pikir itu mungkin ibuku. Tapi Jen bilang ibu udah meninggal. Kami udah cabut kabel dia. Nggak mungkin deh. Lalu seminggu kemudian, guru matematikaku bilang kalau kami kedatangan guru baru. Guru baru ini masuk dan ternyata dia wanita yang sama. Rambutnya panjang dan tatapan kejamnya yang bikin dia kayak penyihir, bikin bulu kuduku berdiri. Dia nggak mendekatiku hari itu, tapi aku suka lihat dia memerhatikanku di dalam kelas, di kantin, di luar sekolah. Aku nggak tahan lagi. Dan suatu hari aku pulang dan bilang Tante Jen tentang wanita ini. Jen marah besar. Kamu ngomong apa sih? Dan kamu gak bilang ke aku, dia bakal ambil kamu, dia bakal hancurin kamu. Jen mulai teriak dan mengemas barang kami. Aku gak pernah lihat dia sekacau ini. Tapi, ibu udah meninggal kan? Tanya aku bingung. Belum, sekarang ambil yang bisa kamu bawa dan ayo pindah. Kata Jen sambil terus packing dengan panik. Aku genggam tangannya, berusaha menenangkannya supaya dia berhenti dan mendengarkan. Ngomong, menjelaskan. Tapi dia agresif banget sampai hampir memukulku. Dia masih hidup, oke? Dia masih hidup. Aku dapat telepon dan dia masih hidup. Aku nggak tahu gimana dia menemukan kita. Dia hampir nangis. Aku nggak ngerti. Kalau ibuku bahaya, kenapa kita nggak bisa telepon polisi? Kenapa sekolah mempekerjakan dia? Itu pertengkaran pertama kita. Aku duduk di lantai dan bilang kalau aku nggak mau pindah sampai dia menjelaskan padaku. Kekacauan terjadi. Teriak, baju dilempar, nangis. Akhirnya setelah sejam, dia duduk di sampingku dan kami pelukan. Aku tahu dia bimbang, tapi dia setuju untuk nggak pindah. Nantinya aku tahu hal-hal lebih gila tentang keluargaku yang nggak pernah dia ceritain. Dan bakal ada banyak kejadian gila sampai akhirnya semua normal lagi. Sekarang aku harus hidup dengan ibuku yang sembunyi di bayang-bayang. Dan di sekolah, dia nggak tahu kalau aku tahu. Jadi dia sering jaga jarak. Hingga di hari penting ini, aku
Aku lagi nunggu dijemput Tante Jen di luar sekolah. Tapi dia telat. Aku coba hubungi dia, tapi nggak ada yang jawab dan hari semakin malam. Aku duduk di parkiran sendirian tanpa ada siapapun. Lalu ada yang menepuk pundakku. Aku bisa antarin kamu kalau kamu mau. Aku menoleh dan melihat ibuku yang jahat menatap ke dalam jiwaku. Dia mau apa dariku? Pikirku. Dari awal dia mau membuangku. Apa dia mau balas dendam? Apa dia segitu bencinya sama aku sampai mau menghancurkan hidupku? Aku bakal teriak, jawabku. Aku nggak mau kasih dia kepuasan. Aku nggak mau kalah tanpa perlawanan. Nggak perlu. Aku cuma mau anterin kamu. Di sini dingin dan bentar lagi hujan, kata ibu. Aku coba telepon Jen, tapi kayaknya dia sibuk. Akhirnya aku setuju. Kami masuk mobil dan gak ngomong selama 10 menit. Lalu aku sadar kami pergi ke arah yang berbeda dari arah rumahku. Putar balik, teriakku sambil berusaha buka pintu, tapi dikunci. Balik arah, tolong, tolong. Aku terus memohon padanya. Dia seperti takut dan bingung karena reaksiku, tapi gak mau dengerin aku. Enggak, kita bakal pergi sebentar dan balik ke rumahku dan kamu bakal dengerin aku, Genesis. Suara ibuku sedingin es. Di jalanan gak ada mobil lain. Kami pergi melewati hutan dan dalam hatiku, aku tahu aku diculik. Rasanya aneh untuk takut sama ibu kamu, berharap kalau dia beneran udah mati. Kami berhenti di hutan dan dia keluar. Aku mengikutinya, pasrah. Kami berjalan diam-diaman ke suatu tempat, lalu aku tanya padanya, "Kenapa kamu membenciku?" Dia nggak jawab sesaat. Lalu dia bilang, "Apa kamu bakal lari?" Aku bilang, "Enggak." Kami duduk dekat api unggun tua. Aku akan cerita sesuatu yang mengejutkan dan bakal mengubah hidup. Kamu bakal punya semua info, lalu kamu bisa ngelakuin apapun terserah kamu, kata ibuku. Dan dengan setiap kalimat yang dia ucapkan, aku merasa semakin terganggu. Dia mulai dari titik di mana dia hamil aku sama ayahku. Ayah adalah profesor di universitas yang mengajarkan ibu dan tanteku. Ibuku bilang kalau tanteku terobsesi pada ayah. Dia menguntitnya dan sering muncul di rumahnya. Bahkan sampai dapat hukuman. Tapi ibuku dan profesor itu jatuh cinta dan membangun keluarga. Tanteku jadi cemburu banget. Dia bahkan mencoba menggoda ayahku. Tapi ayah nggak tertarik. Suatu hari dia pinjam mobil ibuku dan waktu dibalikin, ibu dan ayahku kecelakaan. Ayahku meninggal dan ibuku jatuh koma. Dan itulah gimana Jen mendapatkanku. Ibu mulai membaik waktu tanteku minta dokter untuk cabut kabelnya. Tapi salah satu dari mereka memutuskan untuk menunggu sedikit tanpa bilang siapapun. Dan waktu ibu bangun dan tahu aku masih hidup, ibu pergi untuk mengambilku. Aku nggak percaya semua yang dia bilang. Aku nggak pernah tahu wanita ini, dan sekarang dia mau aku percaya kalau hidupku penuh kebohongan. Aku lari ke mobil, menangis, masuk, dan menyuruhnya untuk antar aku pulang. Ada beberapa orang yang mau ketemu kamu. Aku janji, habis itu aku antar kamu pulang, katanya. Nantinya dia nggak menepati janji itu, tapi aku bakal ceritain itu nanti. Kami pergi ke kota yang aneh, nyaman, dan manis. Lalu kami ketuk pintu seseorang. Pasangan tua membuka pintunya dan mulai menangis dan memelukku. Sejak saat itu, aku tahu mereka adalah kakek dan nenekku. Dan setelah lihat mereka, aku merasa dari lubuk hatiku kalau cerita ibuku benar. Dan yang terjadi selanjutnya membuktikan itu. Waktu ibuku mau antar aku balik, kepribadian asli tanteku terlihat. Dia mengancam kami berdua. Dia buang semua barangku di tempat sampah, bahkan sebagiannya dibakar. Sekarang, setelah 2 tahun, hidupku sudah benar-benar berubah. Aku harus minta perintah perlindungan dari orang yang membesarkanku. Aku dan ibuku masih saling mengenal satu sama lain. Dia memberikanku banyak ruang dan waktu untuk menghadapi semua ini. Dan dia memberiku kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Tapi selamanya akan tertanam dalam pikiranku bahwa kalau kamu mau tahu yang sebenarnya, kamu harus tahu kedua sisi ceritanya.